Kita panggil peserta dengan nomor dada 9, Ahmad Saiful. Musiknya apa? Sep? Iya pak. Ini. Oke. Nonggon ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Saiful dari kelas 10 di Cafe. Di sini saya akan membacakan puisi yang berjudulkan Di Antara Musim dan Harapan. Aku melihat lelaki tua itu berjalan pelan menembus kabut pagi. Punggungnya telah lama tunduk ditindas waktu, namun di dadanya mimpi-mimpi masih berdiri. Namun langkahnya belum mau berhenti. Sepasang tangannya retak-retak dimakan usia, kulitnya legam terbakar matahari. Ia tidak sedang menanam benih di atas lumpur. Ia mengubur harapannya yang berkali-kali gugur. Hujan badai datang merampas tanpa permisi. Kemarau jahanam lebih lama dari janji politisi. Namun ia tetap menunduk pada tanah, sebab hanya bumilah yang menepati janji. Sementara di balik gedung kota sana, orang-orang sibuk menghitung keuntungan, menikmati hasil panen di atas meja makan tanpa pernah bertanya dari mana semua itu berasal. Mereka memakan hasilnya, tapi melupakan orang yang menanamnya. Mereka menikmati kenyang, tapi tak pernah menghitung keringat yang jatuh di sawah. Dan petani itu tetap diam, tak meminta pujian, bahkan tak meminta penghargaan. Ia hanya menagih hak yang dilupakan, sepotong hidup yang layak. Ingatlah, negeri ini tidak akan runtuh karena kekurangan gedung tinggi. Negeri ini tidak akan runtuh karena kekurangan pidato. Tapi negeri ini akan runtuh ketika petaninya kehilangan alasan untuk menanam. Sebab saat harapan terakhir di sawah ikut mati, tak ada kebijakan manapun yang mampu menumbuhkan padi di atas tanah yang telah kehilangan kepercayaan. Lalu lelaki tua itu kembali melangkah menembus lumpur, menantang musim. Sebab meski dunia ini buta dan hilang akal, ia tahu satu hal kekal. Harapan harus tetap ditanam, meski penghargaan tak pernah datang. Sekian dari puisi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami panggil dan mari kita sambut peserta selanjutnya. Bolpennya di mana? Bolpen. Yaitu peserta dengan nomor dada 7, Rani Ayu Triwardani. Silakan menaiki panggung. Tepuk tangan dulu yuk. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Ayu Triwardani dari kelas 10 ATPHB. Iya. Ayah dan ibu, pahlawan hidupku, yang selalu ada di setiap waktuku. Dengan kasih sayang yang tulus dan nyata, membimbing langkahku penuh cinta. Bersama jam kedua mulai. Ayah bekerja tanpa mengenal lelah Jam kedua dimulai. demi masa depan yang lebih cerah. Keringatmu menjadi saksi perjuangan untuk kebahagiaan dan harapan. Ibu merawat dengan penuh kasih sayang, menemani hari-hari sepanjang siang dan petang. Doamu selalu mengiringi langkahku, menjadi kekuatan dalam hidupku. Terima kasih ayah, terima kasih ibu, atas semua cinta yang kau berikan untukku. Kan ku jaga dan ku banggakan selalu, karena kalian adalah anugerah terindah dalam hidupku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu yuk. Terima kasih Mbak Rani. Tanda tangan dulu Mbak. Selanjutnya mari kita panggil, mari kita sambut serta dengan nomor dada 2 Ulfia Agustin dari kelas 10 ATPH. Silakan menaiki panggung kehormatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfia Agustin dari kelas 10 ATPHA. Di bawah atap sederhana tertulis kisah yang tak tergantikan. Tawa dan tangis berbaur bersama, mengikat hati dalam kehangatan. Ayah adalah tiang yang kokoh, ibu pelita yang tak pernah padam. Anak-anak bunga yang tumbuh, menyemai harapan di setiap langkah. Keluarga bukan sekedar darah, ia adalah rumah bagi jiwa yang lelah. Tempat kembali, meski dunia membawa kita jauh. Ulfia Terima Agustin kasih. nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, tepuk tangan dulu. Peserta selanjutnya dengan nomor dada 1
Mari kita beri aplaus yang meriah. Weni Putri Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Putri Andika dari kelas 10 DKV. Saya di sini akan membacakan puisi tentang ayah dan ibu. Ayah dan ibu, jika nanti aku tidak bisa seperti harapan kalian, maka maafkanlah. Aku di sini sedang berusaha untuk mewujudkan harapan kalian. Walaupun banyak rintangan dan cobaan yang kuhadapi, Gimana gerakannya saya? Kan saya pegang ini. aku akan berusaha untuk melewatinya. Kan saya cuma dari yang sudah begitu. Gimana bisa? Karena aku adalah anak satu-satunya kalian. Terus. Jika aku sukses nanti, aku akan membahagiakan kalian. Jadi, tolong hidup lebih lama lagi agar kalian bisa melihat aku sukses. Ayah, ibu, terima kasih ya sudah menjadi orang tua yang hebat untukku. Terima kasih atas kasih sayang yang telah kalian berikan. Kalian adalah orang tua terhebatku. I love you, Mama, Ayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu yuk. Peserta selanjutnya, mari kita sambut dan mari kita panggil dengan nomor peserta 4, Azizatun Nisa. Makan bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini. Saya Azizatun Nisa dari kelas 10 DKV ingin membawakan puisi tentang tenunan benang cahaya. Tenunan benang cahaya. Di balik jendela kelas yang sunyi menanti, kami mengeja bait-bait takdir yang belum nyata.
Buku-buku adalah hamparan samudra tak tertepi. Nomor peserta 8 7 M. Agil Ramadan. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Agil Ramadan dari TBH. Berbicara tentang pendidikan, kita semua pasti sudah tahu bahwa betapa pentingnya pendidikan. Sebab pendidikan dan kemampuan serta pengetahuan merupakan suatu hal yang penting. Hal pertama yang dilihat bila kita ingin masuk perguruan tinggi dan masuk universitas yang kita impikan adalah pendidikan. Dalam bangku pendidikan banyak sekali hal yang kita dapatkan. Tetapi entah mengapa banyak sekali murid-murid ini Indonesia ini yang tidak mengayam bangku pendidikan sebagaimana mestinya, khusus di daerah-daerah terpencil di sekitar wilayah Indonesia ini. Seperti kesadaran mereka tentang pentingnya pendidikan perlu ditingkatkan. Dan tentulah dari pernyataan tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa lepas dari kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu yuk. Zona ngasuh. Waktunya istirahat. Baik, peserta selanjutnya dengan nomor peserta 12 Rizka Dwi Utami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Dwi Utami dari kelas 10 DKV. Di sini saya akan membacakan puisi berjudul Jangkar di Badai. Kita adalah dua kompas yang saling mengunci arah. Berbagi tawa di terik hari, mendekap tangis saat lelah. Tak perlu dunia paham mengapa kita tak pernah menyerah. Sebab dalam genggaman sahabat, badai pun terasa indah. Waktu mungkin berjalan angkuh dan mengubah banyak hal. Menjauhkan jarak atau memaksa kita mendaki jalan terjal. Namun, ikatan kita telah tertanam kuat, melampaui akal. Sebuah cerita tentang setia yang takkan pernah kadaluarsa. Jika suatu hari nanti langkahmu mulai terasa berat dan pundakmu tak lagi mampu menahan dunia yang berkarat, ingatlah, selalu ada rumah di sini, tempatmu bersandar erat, sebab kita adalah sepasang sayap yang takkan saling berkhianat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya dengan nomor peserta 2, yaitu
dengan nama Fadil Al-Farisi. Silakan segera menaiki panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Al-Farisi dari kelas 10 ATBHB. Saya akan membacakan puisi berjudul Agama Islam. Islam mengajarkanku jalan yang benar dengan iman yang tumbuh dalam dada, menuntun langkah menuju cahaya agar hidup penuh berkah dan ridho. 5 waktu aku menunaikan sholat sebagai tanda syukur kepada Allah, memohon ampun dan segala rahmat agar hati selalu teguh dan tabah. Dengan akhlak mulia dan ilmu yang bermanfaat, ku jalani hidup dengan penuh ketakwaan, mengharap ridho Allah di dunia dan akhirat, menuju kebahagiaan serta keselamatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Dia mati selaku kebaca tadi. Dia mati selaku. Selanjutnya dengan nomor peserta 4. Mari kita sambut M. Nur Arifin. Saya Muhammad Arifin dari kelas 10 ATBHP. Saya akan membacakan puisi Surga di Bawah Kaki Ibu. Sangatlah mulia mereka merawat menghidupimu, membesarkan engkau cuma mau air manis mengingat hati. Sungguh berat beban itu, sungguh mulia kalau engkau muliakan, sungguh hina engkau durhaka. Sungguh pantas menghargai sejati dari Sang Maha Suci. Surga mengalir dari sela kaki mulia ibu yang suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dengan nomor peserta 16. Mari kita sambut dan beri aplaus yang meriah Maulana Jini. Ayo Jin, keluar Jin. Iya boleh, sama catatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Si meja. Perkenalkan, nama saya Jenny Maulana Dini dari kelas 10 DKV. Saya akan mempuisikan yang berjudul Orang Tua, masa kecilku yang kelam. Masa kecilku, bayang-bayang kelam yang tersembunyi di sudut hati. Rasa trauma, luka tak menghilang dan membekas di hati. Ayah, mama yang seharusnya melindungiku malah menjadi sumber kesakitan dan trauma untukku. Kata-kata pedas, pukulan yang sangat sakit membuatku merasa tidak berharga baginya. Malam-malam tanpa tidur, menangis sunyi tak terdengar. Di hati kecilku terluka membekas. Tapi kini aku memilih melupakan, membuang trauma, menghapus luka di dalam hidupku.
Aku mencari cahaya di dalam kegelapan, membangun diri dengan kekuatan dan semangat. Aku tidak lagi terjebak masa lalu. Aku tidak lagi merasa bersalah. Aku memaafkan tanpa syarat dan membebaskan dari rasa trauma. Masa kecilku tidak menentukan. Aku adalah aku yang percaya diri dan semangat demi masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Jenny. Silakan tanda tangan dulu Mbak. Peserta selanjutnya dengan nomor dada 5. Mari kita sambut dan mari kita beri aplaus yang meriah. Sagita Trisari. Saya, Sagita Triasari dari kelas 10 DKV akan membawakan sebuah puisi dengan judul Elegi Kecil untuk Semesta, karya Sagita Triasari. Di kaki gunung yang berdiri gagah, setangkai bunga liar tumbuh senyap, menatap langit malam tanpa lelah. Merajut damai kian meluap, orang-orang sibuk memandang megahnya langit. Namun bagiku, bunga kecil ini begitu berarti. Seperti senja yang melebur di amparan padi, menyimpan pesona yang tak akan mati. Angin sore sukarela mengantar wewangian lembut, seolah dunia berhenti sejenak, menyuruhku untuk menikmati keindahan kecil ini. Burung senantiasa bernyanyi, menyapa pagi, berpadu gemercik air, sungai yang jernih, mengajak kita mengagumi yang kecil ini, mensyukuri alam yang memberi bumi. Terkutuklah tangan kotor manusia perusak alam. Mereka menghancurkan segalanya demi kepuasan, yang dengan ego dan kuasanya yang kelam mampu meruntuhkan bumi hingga kepunahan. Namun diberkatilah manusia dengan tangan yang kuat. Mereka menggenggam takhta tinggi, pemilik peran besar yang masih sudi untuk merawat, membiarkan manusia tanpa gelar menikmati indahnya semesta. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panggil dengan nomor peserta 5, yaitu Gale Hamza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari duduk. Perkenalkan, nama saya Gale Hamzah dari kelas ATPHB. Saya akan membacakan tentang visi pendidikan. Pendidikan pelita kehidupan, menerangi jalan masa depan. Dengan ilmu dan pengetahuan, kita melangkah penuh harapan. Guru mengajarkan dengan sabar, membimbing murid belajar benar.
menuntun langkah agar tegar, meraih cita-cita tanpa getar. Rajin belajar setiap hari, menambah wawasan dalam diri, menjadi insan yang berbudi, membangun bangsa yang lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya dengan nomor dada atau nomor peserta 2. Selamat kita mulpen macet. Kita sambut dan beri aplaus yang meriah. Ina Irnandasari. Dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ina Irnandasari dari kelas 10 DKV. Di sini saya akan bacakan puisi yang berjudul Perjuangan Sang Ibu. Perjuangan Sang Ibu. Di setiap langkah aku melihat, di setiap waktu aku teringat bahwa kehidupan akan selalu berputar. Setiap air mata ini mengalir seperti derasnya air hujan. Ada yang berjuang tanpa mengeluh, ada yang berjuang dengan mengorbankan segalanya, mengorbankan segenap jiwanya demi anaknya. Tak pernah kubayangkan betapa letihnya dirimu berjuang dengan menahan segala beban hidup. Hanya senyuman yang terukir di wajahmu, namun nyatanya kau menyembunyikan semua luka di hatimu. Aku menatapnya dari jauh, seolah mataku berbicara. Sungguh besar sekali ketulusan dan cintamu, Ibu. Ibu, besar harapanku agar kau tetap terus bertahan. Ibu, kau adalah pilar kekuatanku. Kau berjuang demi keluarga yang kau cinta. Ketulusanmu, kasih sayangmu, pelindungmu adalah surgaku. Terima kasih Ibu atas ketulusan, dan kau adalah nafas hidupku. Terima kasih Ibu. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu yo. Selanjutnya mari kita sambut dan mari kita beri aplaus yang meriah. Nanang Kosim. Ada deh. Kelas 11. Kelas 11 sih. Yaitu peserta dengan nomor 7, Alifiana Fajnani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifiana Fajriani
Pas. Hah? 80. 8075. Nama saya Alifiana Fajriani dari kelas 10 DKV akan membacakan puisi yang berjudul Kelopak Bunga. Bunga, dia begitu indah. Kelopaknya selalu merekah. Makhluk lain terpesona akan parasnya. Bunga itu penuh kasih. Ia selalu berbagi kebahagiaan dengan kelopak dan sarinya. Tak pernah sekalipun ia menolak mereka. Angin datang padanya, meminta beberapa helai kelopak. Bunga memberinya, angin pergi tanpa sepatah kata. Kupu-kupu datang meminta sari. Sang kuntum membolehkannya. Lebih banyak serangga yang datang, lebih banyak helai nyaluri. Tanaman lain cemburu akan keindahannya. Mereka mengusik bunga, dikoyakkanlah kelopaknya oleh mereka. Semakin banyak helainya yang hilang. Kelopak bunga semakin habis. Kesakitan, ia meminta sang awan untuk hujan. Awan bilang, belum waktunya. Kelopaknya kian menguning. Lambat laun, tangkainya membungkuk. Tak ada lagi yang memuji parasnya. Tak satu pun makhluk yang tinggal untuknya. Mahkotanya gugur bersamaan dengan hidupnya. Bunga selalu memberi, hingga lupa memberi untuk dirinya sendiri. Tak ada satu insan pun yang tahu hari gugurnya bunga, selain sang awan dan tangisannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Tepuk tangan dulu yo. Selanjutnya, mari kita sambut dan mari kita beri aplaus yang meriah. Peserta dengan nomor 6, Aldiansyah. Maju deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldiansyah. Puisi bertema Jaya Iman. Di pagi hariku melekah dengan doa yang tak pernah reda, menyebut nama Tuhan yang Maha Esa sebagai penuntun hidup dunia. Saat susah hati gelisah, iman hadir membawa berkah, mengajarkanku sabar dan ikhlas agar hidup terasa lebih jelas. Ku jalani hari dengan kebaikan, menebar kasih dan persaudaraan. Semoga Tuhan selalu memberi jalan menuju hidup yang penuh keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, peserta selanjutnya dengan nomor 2, Cikwita Nadia Itara. Tepuk tangan dulu yo. Ya, mana mau kemana? Gede menju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik. Saya Cikwita Nadia Itara dari kelas 10 DKV. Di sini saya akan membawakan puisi yaitu berjudul Mengejar Mimpi. Mengejar mimpi.
Mentari pagi menyapa ceria. Kami belajar penuh percaya. Buku terbuka, ilmu menanti, menjadi bekal di esok hari. Guru hadir membawa cahaya, mengajarkan makna berupa kami melangkah tanpa ragu, meraih mimpi yang kami tuju. Pendidikan jalan harapan, membuka pintu masa depan. Dengan tekad dan perjuangan, kami siap jadi kebanggaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu yuk. Terima kasih Mbak Nadia. Selanjutnya, ya kasihkan Bapak Zaki. Selanjutnya peserta dengan nomor 15, Nila Putri Safari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan puisi yang berjudul Bukan Pilihanku. Aku lahir di antara dua insan yang dulu saling mencintai, kini saling membenci. Mungkin sekarang kalian memilih jalan kalian masing-masing. Ayah memilih jalannya sendiri. Ibu pun melangkah tanpa melihat ke arahku lagi. Aku pura-pura kuat di depan semua orang, padahal jiwaku menangis tanpa suara. Ayah, ibu, aku tidak mau kita seperti ini. Tapi takdir yang membuat kita seperti ini. Aku kehilangan tempat ternyamanku, tempat untuk aku pulang, tempat untuk aku bercerita. Tapi apalah daya, aku tak bisa apa-apa. Ayah, ibu, mengapa rumah kita tidak seperti rumah mereka? Ayah, ibu, bisakah aku memiliki rumah yang seperti mereka? Yang isinya kebahagiaan, kecemaraan, bukan seperti rumah kita
perpisahan. Aku tak memilih lahir di tengah perpisahan, tapi aku bisa memilih untuk tetap tumbuh meskipun hancur. Tapi rasanya tidak lengkap, rindu akan kehangatan itu tiada ujungnya. Semoga kalian bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puisi yang sangat indah. Terima kasih Mbak Nila. Tepuk tangan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Ketua Kelas 10 TBHA. Sekolahku tempat menimpah ilmu, tempat belajar setiap waktu, bersama guru yang membimbingku, meraih cita-cita yang kutuju. Panas kok dari. Di kelas aku belajar dengan giat, membaca, menulis, dan menghitung tepat, bersama teman penuh semangat, menuntut ilmu dengan tekad kuat, sekolah bersih dan nyaman, membuat belajar terasa menyenangkan. Kan ku jaga selalu dengan kesadaran, agar tetap indah sepanjang zaman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Hermanto. Baik, selanjutnya kita sambut dan kita beri aplaus yang meriah. Tasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya dari 10 DKV. Hari ini saya akan membawakan puisi yang menceritakan tentang kerinduan, kehilangan, dan luka seorang anak yang tersimpan sejak kecil. Judul puisi ini adalah Anak Kecil yang Rapuh. Aku, seorang gadis kecil yang retak di dalam pelukan. Aku tumbuh di antara pecahan kata yang berterbangan seperti beling. Sementara tangis kecilku bersembunyi di bawah bantal. Ketakutanku pada esok pagi, ayahku pergi terbang jauh, merantau ke negeri asing, meninggalkan bayangnya di bingkai foto demi masa depan dan kebutuhanku. Uang selalu datang seperti hujan deras yang memenuhi setiap sudut rumah. Namun tak satu pun tetesnya mampu menyiram bunga di dadaku yang lain. Mainan berjejer rapi seperti pasukan yang diperintahkan untuk menghiburku. Aku dibelikan banyak tawa
yang terbungkus kertas yang indah. Namun kebahagiaan itu rapuh, pecah saat masalah kembali membuka luka. Kini aku dewasa dengan hati yang masih menjadi anak kecil yang tersesat. Masih mendengar gema pertengkaran itu berkeliling di lorong ingatanku. Aku iri melihat anak lain berjalan di tengah kedua orang tuanya, tertawa di antara tangan ayah dan ibunya. Sedangkan aku hanya merasakan sakit yang tak bisa kujelaskan karena keegoisan mereka. Mereka diriku selalu dimanja. Lelah rasanya. Dari sejak kecil, aku menenangkan diriku sendiri. Saat anak lain berlari ke pelukan ayahnya, aku hanya memeluk bantal dan berpura-pura baik-baik saja. Aku punya rumah, aku juga punya keluarga yang lengkap. Tetapi aku tidak punya tempat di mana aku selalu ingin pulang, ingin menjadi diri sendiri. Pa, Ma, kalian sudah memilih jalannya masing-masing. Semoga kebahagiaan selalu menyertaimu. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidupku. Aku akan terus melangkah dan membawa kasih dan sakit yang telah kalian berikan. Sekian puisi ini saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita sambut dan mari kita beri aplaus yang meriah. Devi Safitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Safitri Yudena dari kelas 10 ATPH. Ingin membacakan puisi yang berjudul Warisan Tanah Air. Warisan Tanah Air. Di setiap sudut tanah yang kupijak tersimpan cerita dari masa ke masa. Alunan gendang memecah keheningan, membawa irama jiwa yang tak pernah binasa. Motif kain berwarna cerah berseri, jejak tangan leluhur yang terukir indah. Setiap benang menyimpan makna suci, pesan kehidupan yang tak boleh lelah. Tarian lincah mengikuti langkah waktu, gerak dan gaya penuh
filosofi. Lisan berbicara tentang hikayat lalu, mengajarkan adab, budi, dan murni hati. Ini adalah identitas, jati diri bangsa, harta berharga, jati ternilai harga. Mari pelihara, rawat sepenuh jiwa, agar budaya kita tetap abadi dan berjaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Devi. Ada iya Devi. Selanjutnya, mari kita panggil dan mari kita sambut Suyanti. Tepuk tangan dulu yuk untuk Yanti. Tidak bisa begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yati dari kelas 10 ATBHB. Sejak kecil, tangan kalian yang menuntunku. Melangkah jatuh bangun tanpa pernah lelah. Ayah jadi payung saat hujan menghadang. Ibu jadi rumah saat dunia terasa asing. Pagi ke malam, kalian bekerja untukku. Menahan lapar agar aku bisa kenyang. Menahan lelah agar aku bisa sekolah. Semua pengorbanan itu tak pernah kalian hitung. Kini aku tumbuh, tapi hutang budi tetap ada. Tak bisa aku balas dengan emas dan harta. Yang bisa aku lakukan hanya berbakti dan mendoakan. Semoga Allah jaga kalian sampai surga jadi tempat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Yanti. Baik, penampilan selanjutnya akan ditampilkan oleh nomor peserta 8, Muhammad Haris. Hari ini saya akan lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haris dari kelas 10 DKV. Saya akan membacakan puisi yang saya dedikasikan untuk para pejuang keadilan di Indonesia. Kemanakah Garudaku? Indonesia, aku bangga padamu. Tempat aku tumbuh berkembang, tanah air yang kucinta, berdiri dengan perjuangan rakyat. Negeri demokrasi berdasarkan Pancasila, namun dipimpin oleh perampok berseragam yang mengatasnamakan negara. Tidak ada kerjaan nyata. Keadilan ini tidak lurus, memandang rendah rakyat kecil, sedang mereka yang berstatus tinggi seakan mudah lolos dari kesalahan. 2011, seorang pemuda hampir dipenjara 5 tahun karena mencuri sandal. Sedangkan korupsi hanya berujung hukuman 6,5 tahun. Indonesiaku, tanah airku, tempat aku berjuang hidup, dihancurkan oleh tangan-tangan yang merusak dasar Indonesia, Pancasila. Cerita ini tidak ada di sejarah manapun, hanya ada di cerita negara yang dikhianati oleh pemimpin, dijajah oleh sebangsanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunai sudah janji bakti.
Puisi selanjutnya akan ditanggapi langsung oleh Adi Prabowo. Tidak usah mengganggu kalau sudah selesai ya. Biasa kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan puisi tentang sahabat sejati. Dikala mentari menyapa pagi, kau hadir membawa semangat di hati. Bersama kita melangkah pasti, mengukir cerita penuh arti. Dalam tawa dan sukacita, kita berbagi mimpi dan harapan bersama. Saat sedih datang menyapa, kau selalu ada memberi dukungan nyata. Persahabatan bukan sekedar kata, namun ikatan yang tetap terjaga. Meski waktu terus berlalu, kenangan indah takkan layu. Terima kasih ya wahai sahabatku, atas semua waktu yang kau beri untukku. Semoga persahabatan abadi selalu hingga nanti dan sepanjang waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adi Prabowo. Tepuk tangan dulu yo. Selanjutnya, mari kita sambut dan beri aplaus yang meriah. Selatul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selatul Rahmah dari kelas 10 DKV. Saya akan membacakan puisi yang berjudul Langkah Esok Hari. Mimpi adalah kompas di dada, menunjukkan arah ke masa depan. Jangan takut jatuh atau terluka. Setiap langkah membawa kita ke puncak dunia. Meski jalan terkadang berliku dan malam terasa dingin membeku, jangan biarkan semangatmu layu. Esok yang cerah sedang menunggumu. Buka sayapmu, terbanglah tinggi. Ukir cerita di lembar yang baru lagi. Hari ini kita berjuang tanpa henti demi masa depan yang kita nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penampilan yang berikutnya yaitu Septia Safitri. Biasa itu kita ya. Kedeng kelero. Kadang-kadang bisa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septia Safitri dari kelas 10 DKV. Saya akan membacakan puisi tentang Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, cahaya hidup. Kasihnya hangat, tak pernah redup. Walau lelah, tetap menyambut dengan senyum yang lembut. Mereka sabar mendidikku, mengajari arti cinta dalam doa dan air mata. Tersimpan harapan mulia
tak mampu kubalas semua jasa besar bapak dan ibu tercinta. Hanya hormat dan doa menjadi tanda cinta selamanya. Bapak, maafkan anakmu ini yang sering membuatmu lelah mencari nafkah, hingga keringatmu basah pundakmu memikul beban. Namun, kau tak pernah ngeluh demi melihat senyumku. Ibu, maafkan aku yang sering menyakiti hatimu, yang sering membuat air matamu jatuh. Tapi doamu tak pernah putus meminta ampun dan kebaikan untuk anakmu. Jika nanti aku tidak bisa seperti harapan kalian, maka maafkanlah. Aku di sini sedang berusaha untuk mewujudkan harapan kalian. Maka doakanlah aku sukses nanti. Aku akan membahagiakan kalian. Terima kasih Pak, Bu, sudah menjadi orang tua yang hebat untukku. Terima kasih atas kasih sayang yang telah kalian berikan kepadaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu yo. Buang ya.